Opini saya, Dr. Oi, kali ini akan membahas mengenai hipertensi dan obesitas. Hipertensi dikenal sebagai penyakit karena tekanan darah meningkat lebih dari normalnya. Kemenkes mengatakan bahwa tekanan darah yang normal itu adalah kurang dari 120/80. Lebih dari itu dikatakan hipertensi, baik prahipertensi sampai pada hipertensi tingkat 2. Tetapi kita tidak perlu menunggu sampai prahipertensi, bahkan bila perlu harusnya normal sepanjang waktu. Nah, pihak Kemenkes membagi hipertensi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer dikatakan primer karena tidak diketahui penyebabnya. Sebenarnya bukan tidak diketahui, tetapi penyebabnya multifaktorial, tidak hanya single atau tidak hanya satu saja. Sedangkan pada hipertensi sekunder, ternyata penyebabnya sudah diketahui dan tunggal. Contohnya adalah penyakit kelainan pembuluh darah ginjal, penyakit kelenjar adrenal ginjal, atau penyakit karena hipertiroid, tiroidnya tinggi. Itu bisa menyebabkan hipertensi dan itu dikatakan sebagai hipertensi sekunder. Hipertensi primer itu kejadiannya lebih banyak, jauh lebih banyak daripada sekunder. Sekitar 90-95% dari kasus hipertensi yang ada. Di Indonesia, secara epidemiologi, lebih dari 30% penduduknya mengalami hipertensi. Tetapi sayangnya hanya 30% juga, sepertiganya yang terdiagnosis. Dari yang terdiagnosis itu, hanya 0,7% saja yang mendapatkan pengobatan atau mau berobat. Dan ini yang bahayanya. Hipertensi dikenal sebagai penyakit silent killer, diam-diam mematikan tanpa gejala sebelumnya, kemudian terjadi komplikasi, bahkan sampai terjadi fatalitas alias kematian. Kembali pada hipertensi primer yang menjadi fokus kita karena jumlahnya sangat banyak. Hipertensi primer ini disebabkan oleh obesitas dan pola hidup sedentary, pola hidup yang santuy, tidak mau bergerak, apalagi olahraga. Jelas tidak mau, itu ya jarang sekali dilakukan ya. Apalagi generasi-generasi milenial yang selalu pakai gadget kemana-mana, benar-benar sedentary. Dan obesitas meningkat pada kondisi saat ini. Maka kita harus melakukan terapi berdasarkan penyebabnya, bukan berdasarkan keluhannya, bukan tensinya yang diobati, tetapi penyebabnya apa. Penyebab dari hipertensi adalah obesitas. Karena itu, usahakan untuk menurunkan berat badan seideal mungkin. Dengan turunnya berat badan, maka akan disertai dengan penurunan tensi juga menjadi normal, bahkan tanpa obat, secara alami. Kita harus melakukan pengobatan atau terapi itu berdasarkan sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah obesitas, atasi obesitasnya. Lalu mengapa obesitas bisa menyebabkan hipertensi? Ada 4 mekanisme dari obesitas itu. Ini yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah peningkatan cardiac output atau fungsi pompa jantung kita. Itu adalah pompa. Dengan makin luasnya permukaan tubuh orang yang obesitas disebabkan karena peningkatan jumlah dari sel lemak, dan sel lemak sendiri membutuhkan darah. Ketika jumlahnya makin banyak, maka kebutuhan darah juga semakin banyak. Karena itu jantung harus bertugas untuk memompa darah lebih kuat lagi. Nah, ini otomatis meningkatkan tekanannya. Tekanan yang meningkat ini juga dibutuhkan oleh organ-organ yang lain, karena pada obesitas ternyata organ-organ yang lain itu selain jaringan lemak juga membutuhkan suplai oksigen dan juga suplai makanan dari yang ada yang dibawa oleh darah. Organ tersebut antara lain otak, jantung itu sendiri, ginjal, saluran cerna, dan otot rangka. Otot rangka juga membutuhkannya, dan organ-organ ini membutuhkan kebutuhan ekstra terhadap darah tadi itu
untuk meningkatkan metabolisme rate mereka. Kecepatan metabolisme itu untuk menyesuaikan kondisi obesitas. Nah, ketika jantung memompa terus-menerus dengan tekanan yang tinggi selama berbulan-bulan, dampaknya adalah ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti pipanya yang, kalau pembuluh darah itu menjadi elastis, ada elastisitasnya. Ketika dia tegang terus, tekanannya di dalam pembuluh darah itu tinggi terus, maka terjadi kekakuan dan meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darah itu sendiri. Ketika kaku, maka dia tidak terjadi relaksasi dari pembuluh darah yang disebut sebagai vasodilatasi, mengembang pembuluh darahnya. Anda kan bisa melihat ya, atau eksperimen, selang itu Anda kurangi volumenya, maka tekanan juga akan makin tinggi. Demikian juga pada pembuluh darah. Ketika dia tidak bisa melonggarkan volume dari atau diameter dari pembuluh darah itu, maka tekanan akan meningkat. Inilah tekanannya menjadi lebih tinggi lagi dan semakin parah dari jantung dan berakibat kepada pembuluh darah. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah pada orang yang obesitas terjadi peningkatan saraf simpatik, aktivitas saraf simpatik meningkat. Diduga karena banyaknya produksi leptin, hormon leptin. Hormon ini dikeluarkan oleh sel lemak. Semakin banyak sel lemak, maka semakin tinggi leptin yang dikeluarkan. Dan leptin ini merangsang aktivitas dari saraf simpatik. Saraf simpatik itu pada gampangnya bekerjanya adalah seperti kita menghadapi suatu ancaman. Misalnya saja bertemu dengan ular, kita pasti berdebar-debar. Dan bila diukur tekanannya, tekanan darah kita, maka tekanan darah kita akan meningkat. Nah, inilah aktivitas dari saraf simpatik itu. Pada orang obesitas, tanpa adanya ancaman, tanpa ada gangguan psikologi pun, tekanan atau aktivitas saraf simpatik ini terus meningkat, terus ada, terus aktif. Dan ini akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Itu faktor yang kedua atau mekanisme yang kedua. Mekanisme yang ketiga adalah pada orang obesitas, mungkin Anda yang obesitas, biasanya terjadi insulin resisten atau jumlah insulin di dalam tubuh Anda akan meningkat. Peningkatan insulin ini menjadi tidak efektif bagi insulin itu sendiri untuk bekerja. Dampaknya yaitu yang pertama, insulin itu melarang ginjal untuk mengeluarkan natrium atau garam. Hai ginjal, jangan keluarkan natrium, ya, kata si insulin itu. Kemudian akibatnya natrium ditahan oleh tubuh. Natrium tidak sendirian, natrium selalu disertai dengan air. Semakin tinggi natriumnya, semakin tinggi garamnya, semakin tinggi juga volume air di dalam tubuh penderita obesitas. Dan tingginya air di dalam tubuh mengakibatkan tekanan meningkat. Selain itu, insulin juga menghambat pada insulin resisten, ya, menghambat terjadinya vasodilatasi. Jadi relaksasi dari pembuluh darah itu juga terhambat, sehingga selalu kontriksi atau kontraksi terus. Pembuluh darahnya menjadi mengecil diameternya. Otomatis seperti penjelasan saya tadi, ketika pembuluh darah itu diameternya mengecil, tekanannya akan meningkat. Ini terjadi peningkatan lagi. Dan mekanisme-mekanisme inilah yang membuat tekanan darah makin hari makin meningkat dan makin parah, ya. Sekali lagi ironinya, seringkali tanpa ada keluhan, tiba-tiba terjadi komplikasi yang parah, bahkan bisa kematian. Mekanisme yang keempat, selain cardio outputnya atau pompa jantung, kemudian aktivitas saraf simpatik meningkat, dan terjadinya insulin resisten pada orang obesitas, pada umumnya disertai terjadinya peningkatan asam urat. Peningkatan asam urat berkorelasi dengan meningkatnya tekanan darah. Jadi makin tinggi lagi. Faktor yang mekanisme
asam urat ini akan memperparah tekanan darah menjadi tinggi. Ya. Coba cek asam urat Anda bagi yang obesitas. Apakah mendekati ambang atau bahkan lebih dari ambang yang ditetapkan oleh laboratorium Anda. Ya. Bila itu tinggi, maka risiko tekanan darah Anda juga tinggi. Nah, inilah mekanisme-mekanisme dari obesitas yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Karena itu, atasilah obesitasnya. Solusi yang saya tawarkan, dan saya pernah mengalaminya sendiri memang, saya mengalami obesitas dan terjadi hipertensi. Solusinya memang menurunkan obesitas itu dan melakukan olahraga secara teratur. Yang saya lakukan adalah melakukan intermittent fasting dan diet keto. Dan sudah saya laksanakan dengan dampak tekanan darah saya menjadi normal, rata-rata 110/70 tanpa obat sama sekali. Dan pembuluh darah saya menjadi aman terhadap serangan jantung maupun stroke. Bila informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.